Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengawali kultum kali ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan, dan semoga Allah menjaga hati kita dengan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita cara menjaga hati, jiwa, agar selalu dekat dengan Allah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang menjaga hati dari penyakit hati. Sekarang coba kita jujur pada diri kita sendiri. Pernah nggak sih kita merasa kesal kalau teman kita lebih pintar, lebih ganteng, lebih cantik, atau lebih populer dari kita? Atau pernah nggak sih kita bantu orang tapi hati kita berharap dapat imbalan, biar dipuji? Nah, tanpa kita sadari itulah penyakit hati. Sesuatu yang sering kita dengar, kadang kita abaikan, yaitu hati. Bukan hati yang soal cinta-cintaan, tapi dalam makna yang lebih dalam, hati yang menjadi pusat keimanan kita, tempat bersandar dan tempat segala perasaan tumbuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ketahuilah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati." Hadis ini menjelaskan tentang bahwa hati kita adalah pusat kendali. Kalau hati kita bersih, maka pikiran, ucapan, perbuatan akan baik. Tapi kalau hati kita kotor, penuh penyakit, maka yang keluar dari hati kita pun akan negatif. Salah satu penyakit hati yang paling sering muncul di usia remaja adalah dengki atau iri. Ketika teman kita lebih sukses atau lebih disukai orang, kita merasa tidak senang, padahal nikmat itu dari Allah dan harusnya kita ikut bahagia. Allah mengingatkan kita lewat firman-Nya, "Ataukah mereka dengki pada manusia karena karunia yang telah Allah berikan kepadanya?" Quran Surat An-Nisa ayat 54. Allah tidak suka ketika kita iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Karena itu artinya kita tidak rela dengan keputusan Allah. Penyakit hati lainnya adalah riya, yaitu melakukan sesuatu agar dilihat dan dipuji orang. Misalnya, sholat tapi karena mau dipuji alim, atau bantu orang sambil direkam-rekam buat konten. Hati-hati, amalan seperti ini bisa kosong dari pahala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya orang yang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas mereka, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, maka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya atau pamer di depan manusia. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Penyakit hati yang gak kalah sombong yaitu merasa paling hebat, paling tahu, paling keren, padahal ilmu yang kita punya adalah titipan dari Allah. Ketika kita mulai merasa lebih dari orang lain, saat itulah kita merusak diri kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang hatinya ada kesombongan walaupun seberat biji sawi." Lalu bagaimana cara menjaga hati kita agar tetap bersih? Pertama-tama kita perlu sering mengingat Allah. Hati kita bisa keras karena terlalu sibuk dengan dunia. Tetapi saat itu kita banyak berzikir, sholat 5 waktu, dan membaca Al-Quran. Hati kita akan jadi lebih tenang. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, hanya mengingat Allah hati kita jadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian kita harus mengecek niat setiap kita mau melakukan sesuatu. Tanyakan pada diri sendiri, ini karena Allah atau karena manusia? Kalau karena Allah, insya Allah hati kita akan bersih dan tenang. Berteman dengan orang-orang baik juga membantu. Lingkungan punya pengaruh besar. Kalau kita berada di lingkungan suka gibah, suka iri, suka pamer, kita pun bisa terbawa. Kalau kita dikelilingi dengan teman yang suka mengingatkan kebaikan, hati kita pun akan ikut terjaga. Dan jangan lupa untuk terus berdoa.
Bahkan Rasulullah yang hatinya paling bersih sering berdoa, "Ya Allah, Zat yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas agamamu." Kalau Rasulullah saja meminta untuk perlindungan untuk hatinya, apalagi hati kita yang sering lalai. Teman-teman sekalian, hati yang bersih bukan berarti tidak pernah merasa iri atau marah. Tetapi, hati yang bersih adalah hati yang sadar ketika ia mulai kotor dan segera membersihkannya. Kita manusia bisa pasti ada salah, pasti ada rasa tidak suka atau tergoda ingin dipuji. Tetapi selama kita mau kembali kepada Allah dan memperbaiki niat, insya Allah hati kita akan tetap dijaga. Demikian kultum singkat dari saya, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada salah kata penyampaian saya. Kepada Allah saya mohon ampun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.